kebebasan dan kedamaian di tanah air kita hanya lahir dari kekuatan suara yang sama. Yang saya hormati kepada kawan-kawan tim investigasi Kabupaten Puncak yang bisa mengakomodir kita semua ada di sini. Yang saya hormati kepada seluruh kawan-kawan perwakilan organisasi, juga para perwakilan dari lembaga-lembaga termasuk Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Rakyat Papua dan kepala suku Dewan Adat. Pak Itua sedang ada berdiri di sini juga. Kita harus tersentuh seperti Pak Itua yang sedang berdiri di sini. Kalau sebutnya Dewan Adat harus asli, sejati. Pada kesempatan ini, kawan-kawan, saya hanya ada satu hal yang ingin menyerukan di tempat ini sekaligus juga untuk menandai, melihat tentang kejadian di Puncak, Papua, juga tidak lepas melibatkan kasus di Dogiai. Kalau kita lihat ada tadi data yang menyebutkan ada sekitar 9 orang di dalamnya termasuk anak janin dalam kandungan seorang ibu ditumbangkan. Begitu juga kasus di Dogiai. Sejumlah 5 warga sipil pemilik tanah leluhurnya termasuk polisi yang nama hanya polisi institusi tapi jiwa dan tubuhnya adalah manusia Papua dari suku Me yang ditumbangkan dalam satu dentuman ledakan operasi yang dilakukan oleh polisi yang ada di tempat itu. Berkaitan dengan ini kawan-kawan, saya ingin menyerotinya begini. Ternyata kita masih hidup dalam dunia yang dulu sebelumnya disebut dengan manusia memangsa manusia, Homo homini lupus. Para pemikir-pemikir kebijakan, pemikir-pemikir politik menandainya suasana itu. Situasi itu disebut dengan manusia memakan manusia. Kita hanya bisa mengenal dalam teori-teori biologi ada pengelompokan binatang menurut pola dan konsumsi makan mereka. Ada manusia, ada hewan yang disebut dengan pemangsa binatang. Apa bedanya dengan kalau hari ini banyak seruan yang disebutkan bahwa manusia dibunuh manusia, manusia memakan manusia. Praktek watak hari ini Republik Indonesia yang hanya di tanah air kita di Papua, kawan-kawan. Tidak beda kita menyebutnya Republik adalah Republik yang disebut watak binatang. Hanya sifat binatang yang tidak bisa memisahkan berdasarkan akal sehat, berdasarkan hati nurani. Antara ini manusia, seharus bisa memikirkan dan menerapkan dia sebagai manusia. Ini adalah hewan, seharus lihat dia sebagai hewan. Pandangan-pandangan semacam itu dihabiskan dalam kesadaran sebagai manusia. Dan praktek ini yang kawan-kawan, pada mulanya di berbagai bangsa di dunia memajukan diri untuk melawan secara bersama-sama. Kalau kamu lihat di belahan-belahan dunia paling pertama di Afrika diperlakukan sebagai bangsa yang dijajah melalui sistem pemerintahan negara-negara yang mengkoloni mereka. Kejadian hari ini kita bisa belum lepas dari Republik ini memperlihatkan kita. Ini adalah kejahatan yang tidak bisa diampuni oleh menurut hukum apapun. Hukum internasional menegaskan penyiksaan harus dihapuskan melalui dengan lahirnya kovenan penyiksaan itu sendiri. Bahkan Indonesia meratifikasi itu untuk mau praktekkan supaya tidak boleh ada penyiksaan dilakukan. Tapi kejahatan kita masih lihat hari ini. Belum selesai di tanah Papua. Ini adalah apa yang kita lihat dengan wajah negara di Papua. Selain dalam upaya penyelesaian memperlakukan bangsa ini, sekaligus juga ikut memperlemah kekuatan-kekuatan kontrol dan pengawasan yang bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga dipercaya oleh orang Papua. Termasuk DPR Provinsi Papua Tengah, MRP, itu diperlemah. Kekuatan kontrol hari ini untuk mengawasi orang asli Papua sebagai wilayah dan tanggung jawab mereka untuk mempertunjukkan kepastian keselamatan tanah air dan bangsa, kawan-kawan. Jadi pantas saja. Maka pantas saja hari ini Vincent Mayor dan dia punya DPD RI dan
MRP hari ini sedang dimasukkan dalam ring yang sama untuk mempertaruhkan perlawanan antara mereka dan mereka. Ini adalah watak yang tidak lepas dari rezim otoriter yang mempertontonkan perlakuan-perlakuan kejahatan untuk menghancurkan kekuatan-kekuatan bangsa, kawan-kawan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, satu hal yang ingin saya menyerukan, bahwa kepada lembaga yang ada, ini masih ada kesempatan, coba memperhatikan hari ini. Kerja-kerja seperti tim investigasi kawan-kawan dari Kabupaten Puncak, ini memperlihatkan perlu ada fasilitasi yang memastikan mereka bisa tetap ada dalam lingkungan fasilitasi hukum yang bisa mereka lakukan aktivitas investigasi itu sendiri. Jadi harus ada perlindungan advokat-advokat Papua yang bisa dipastikan oleh lembaga ini. Sehingga ke depan DPR kan tidak mungkin akan turun sampai kasus-kasus itu bisa diselidiki sampai akar-akar. Yang bisa dilakukan hari ini adalah rakyat dan mahasiswa dan pemuda yang hari ini sedang turun di sini. Jadi mereka itu harus dilindungi melalui perlindungan itu. Yang kedua, kasus ini kalau kita biarkan, maka kita sedang menyetujui iklim impunitas di Papua tetap subur dan hidup di atas tanah ini. Jangan salah mimpi bahwa hari ini kita mengira bahwa kita sedang berduduk di sini, mereka akan selamat di 20-30 tahun ke depan. Besok anak-anak kita, anak cucu kita, mereka bisa jadi target dari kejahatan yang dilakukan hari ini. Kapan saja akan dihancam, kapan saja bisa menentukan nasib hidup kita sebagai manusia bisa langit kehidupan kita di atas tanah air ini. Bukan hanya orang gunung, bukan juga dengan orang pantai. Kalian dengan polisi juga sama hal. Kalian hari ini bisa menjabat sebagai polisi. Besok kau akan punya anak cucu. Kalau besok kau tidak lindungi dia hari ini, maka besok kau jangan salah pikir di dalam liang kubur bahwa kau akan lihat kau punya anak sedang akan dihinjak-hinjak, dihancur-hancurkan, ditembak-tembak di mana-mana. Mereka adalah anak cucu yang akan kau tinggalkan. Kau pikir tanah air ini kalau kau tidak lepaskan impunitas itu, dia tetap akan hidup. Itu satu hal yang kalian harus tandai dan bawa pergi pulang ke sana. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan untuk meneliti situasi di atas. Tetap kita mendukung apa yang hari ini kawan-kawan laporan yang sudah diterbitkan oleh kawan-kawan tim investigasi Kabupaten Puncak, juga dorongan-dorongan koalisi gerakan sipil yang hari ini dipertunjukkan melalui aksi demonstrasi di Dogiai adalah bentuk pelanggaran HAM yang harus segera diusut tuntas, dan juga kita mengutuk keras tindakan-tindakan biadab yang dilakukan oleh pendekatan-pendekatan militer yang tidak membedakan kemanusiaan itu sendiri. Kita mengutuk keras. Oleh karena itu, ini bukan sebuah kertasan akan menjadi pantalan dalam lembaga ini, tapi harus segera diusut tuntas melalui pembentukan tim yang bisa memastikan melibatkan lembaga-lembaga yang ada, terutama Provinsi Papua Tengah, DPR, Gubernur, Saudara Meki Naipa. Tidak cukup hanya mengeluarkan pernyataan kutuk, tidak cukup, tidak puas. Kita menuntut Saudara Meki Naipa bentuk tim investigasi, memfasilitasi lembaga-lembaga independen untuk bisa mengusut dan menyelesaikan kasus itu, baik melalui proses hukum, juga untuk menghadirkan restorasi justice bagi korban. Mungkin itu pernyataan yang kami tinggalkan supaya bisa diperhatikan ke depan. Terima kasih.